Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Bersama Bu Oliva pada muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6, tema 5 dengan judul Wirausaha. Materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kali ini adalah 1. Komoditas ekspor dan impor Indonesia. 2. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. 3. Peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan. Tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial KD 3.3 yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Anak-anak, setelah mengikuti pembelajaran kalian hari ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan komoditas ekspor dan impor Indonesia ke negara ASEAN, mampu menjelaskan mengenai masyarakat ekonomi ASEAN, dan dapat mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan di lingkup ASEAN. Komoditas ekspor impor Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Kegiatan ekspor dan impor menjadi faktor penentu perekonomian setiap negara. Dengan melakukan kegiatan ekspor, pendapatan negara dapat bertambah. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Sumber daya alam yang cukup melimpah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Anak-anak, perlu kalian ingat kata ekspor artinya adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri, dan kata impor mempunyai arti kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Komoditas ekspor di Indonesia. Berikut adalah barang-barang ekspor Indonesia yang dijual ke berbagai negara. 1. Hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik. 2. Hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. 3. Hasil hutan seperti kayu potongan, rotan, dan damar. 4. Hasil peternakan dan perikanan seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Dan yang kelima adalah hasil pertambangan seperti migas atau minyak bumi dan gas, dan non-migas seperti batu bara, logam emas, perak, besi, timah, dan nikel. Komoditas impor di Indonesia. Berikut adalah barang-barang atau jasa yang dibeli atau didatangkan Indonesia dari negara lain, seperti barang olahan migas, yaitu berupa bensin, solar, kerosin, dan aftur. 2. Barang konsumsi, seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. 4. Bahan baku seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. Dan yang kelima adalah jasa. Jasa biasanya didatangkan dari negara-negara maju seperti tenaga ahli. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau biasa kita kenal dengan sebutan Asian Economic Community atau AEC. Salah satu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah dengan menetapkan kawasan perdagangan bebas atau AFTA. AFTA merupakan kesepakatan untuk melaksanakan perdagangan bebas ASEAN. AFTA dibentuk oleh badan ASEAN yang bernama Masyarakat Ekonomi ASEAN atau Asian Economic Community.
MEA dibentuk berdasarkan deklarasi Cebu dengan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, mengurangi tingkat kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat ASEAN. Upaya yang dilakukan masyarakat ekonomi ASEAN untuk mewujudkan tujuan MEA adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pasar tunggal berbasis produksi. 2. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. 3. Menjadikan ASEAN menjadi kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. 4. Menjadikan ASEAN menjadi kawasan ASEAN terintegrasi atau berbaur dengan ekonomi global. Posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. MEA juga mendorong terciptanya tenaga kerja bangsa Indonesia yang semakin berkualitas agar berperan bersama dalam kegiatan ekonomi antar negara ASEAN. MEA juga berpengaruh pada arus barang dan jasa di Indonesia. Para pelaku usaha di Indonesia mempunyai peluang lebih terbuka untuk memasarkan produknya dalam lingkup ASEAN. Peluang tersebut dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas produknya. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan. 2. Memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. 3. Memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. 4. Memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang kelima adalah meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Anak-anak, berikut adalah tugas ilmu pengetahuan sosial yang harus kalian kerjakan. 1. Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, sehingga Indonesia mampu untuk melakukan kegiatan ekspor ke negara lain. Tuliskan manfaat ekspor bagi bangsa Indonesia. 2. Apa saja upaya masyarakat ekonomi ASEAN untuk mewujudkan tujuan MEA? 3. Tuliskan upaya bangsa Indonesia agar tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Kerjakan di buku tugas IPS, foto dan kirim ke WA Bu Oliva. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pembelajarannya dengan baik. Tetap rajin belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Bu Oliva akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.